Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdu syai'i, adapun niat qasdu syai'i itu menyengaja sesuatu, muktarinan halnya disertakan, bifi'lihi dengan melakukan sesuatu tersebut, wa mahaluha dan adapun tempatnya niat, al-qalbu itu dalam hati, wa talafudu dan adapun melafatkan apa biha dengan niat, sunnatun itu sunnah, wa waktuha dan adapun waktunya niat, indah ghusli awali juz'in itu ketika membasuh awalnya bagian, minal wajhi dari muka, wa tartibu dan adapun tartib, ala yuqaddima itu hendaknya tidak mendahulukan, udwun apa anggota, ala udwin itu atas anggota yang lain. Al-murad yang dinamakan niat ialah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Adapun tempatnya niat yaitu ada di dalam hati. Sedangkan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Dan adapun waktunya niat wudhu yaitu ketika membasuh muka yang pertama. Yang dinamakan tertib ialah mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Niat kemarin sudah dijelaskan, cuma kemarin kan belum ada dalilnya, belum ada tulisannya. Kemarin sudah dijelaskan niat itu ada di dalam hati. Niat yaitu menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan ketika melakukan sesuatu tersebut. Jadi niat kalau wudhu bersamaan ketika membasuh muka, kalau sholat bersamaan ketika takbiratul ihram, itu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut, itu niat. Adapun batalah wudhu, adapun dilafadzkan, diucapkan itu sholli fardhul maghribi atau nawaitul wudhu ala rabbil hadas al-zuhri, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau mau sholat itu sholli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqil belati ada alillahi ta'ala, yang diucapkan itu hukumnya sunnah. Sunnah perlunya untuk menguatkan hati, mesti ketika kita Allahu Akbar, kalau kita baca sholli dulu, hatinya nanti ikut, tuh perlunya seperti itu. Makanya hukumnya sunnah. Yang wajib kalau sholat, nanti ada sendiri sholat tapi ya, kalau sholat itu yang wajib ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar dalam hati, itu yang wajib. Wudu juga begitu. Wudu ya ketika membasuh muka, tangannya membasuh muka, hatinya niat. Nawaitul wudu ala rabbil hadasil asari fadlillahi ta'ala, hatinya niat. Tuh, itu dipelajari sendiri. Yang tahu hanya kamu, yang tahu hanya kamu. Padahal juga nggak tahu. Kalau hati kamu udah niat boleh, padahal juga nggak tahu. Jadi yang tahu hanya kamu dengan Allah, gitu. Karena itu juga nggak tahu. Cuma caranya itu seperti itu, dulu. Caranya seperti itu dulu, cuma ngasih tahu kayak gitu. Tapi yang tahu niat kamu itu benar atau enggak ya hanya kamu sendiri yang tahu, gitu. Karena juga nggak tahu. Tuh caranya seperti itu. Sekali lagi, ketika wudhu yaitu ketika membasuh muka, tangannya membasuh muka, hatinya niat. Itu wudhu. Tanda belum, lamun. Kalau sholat, hatinya, tangannya diangkat, mulutnya baca Allahu Akbar, hatinya niat, itu Allahu Akbar, hatinya niat. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat, ada alillahi ta'ala atau ada makmum alillahi ta'ala, tuh dalam hatinya niat. Harus bisa itu. Kalau nggak bisa ya nggak sah aturan seperti itu.
Tapi jangan karena nggak bisa terus nggak sholat. Tetap sholat, tapi gimana caranya diusahakan. Itu yakin kamu sudah mengusahakan, yakin itu aja. Tapi nggak, jangan kalau nggak bisa terus nggak sholat, kamu nggak bisa terus nggak sholat, nggak kayak gitu. Lawat duha indah masjid awal juz'in minal wajib, itu soal niat wudu ya. Watar tibu ala yukodima udwun ala udwin. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Tidak boleh mendahulukan sesuatu anggota ala udwin atas anggota yang lain, nggak boleh diadu-adu, harus urutan sesuai dengan aturannya dulu, nggak boleh. Kemarin sudah dijelaskan tertib yaitu tidak boleh diadu-adu, harus sesuai dengan aturannya ya. Cuci tangan, terus kumur-kumur, hidung, muka harus kayak gitu, nggak boleh cuci tangan, terus rambut, terus telinga, terus muka, nggak boleh, harus ada aturannya. Begitu siap pertanyaan kemarin, berarti kalau satu kali kalau jegur sungai langsung apa itu wudu orang berarti selesai waktu itu langsung jegur udah selesai, nggak kayak gitu juga, itu namanya tertibnya nggak ikut, berarti nggak rukun tertibnya nggak masuk. Terus jegur langsung udah nggak bisa kayak gitu. Di dalam sungai boleh, tapi dalam sungai tetap kayak gini. Di dalam sungai itu loh, di dalam sungai tetap kayak gini. Dan jegur sungai mau wudu ya, di dalam sungai itu sambil jegur tetap kayak gini. Nah itu tetap kayak gitu, tetap kayak gitu. Nggak butuh jegur terus selesai, enggak kayak gitu. Udah baca semuanya selesai, nggak kayak gitu. Ya boleh, harus aturannya tertibnya itu harus masuk, tertibnya itu sesuai dengan aturannya itu tadi. Nggak boleh untuk jegur tok di sungai, nggak boleh seperti itu, karena tertibnya rukun tertibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u, adapun air, qalilun itu sedikit, wal kasiru dan banyak. Al-qalilu, adapun air sedikit, ma itu air, dunal kulata ini yang kurang dari 2 kulah. Wal kasiru, dan adapun air banyak, kulatani itu air 2 kulah. Fa'aksaru, maka lebih banyak. Al murad, ukuran air yaitu ada 2. 1 air sedikit, 2 air banyak. 1 air sedikit ialah air yang kurang dari 2 kulah. 2 air banyak ialah air yang cukup 2 kulah atau lebih banyak. Al-ma'u, air yaitu ada 2. 1 air sedikit, kedua air banyak. Air sedikit ialah air yang kurang dari 2 kulah. Air banyak yaitu air yang cukup 2 kulah atau lebih. Kulah itu bahasa hukum, nggak tahu dulu yang ngarang kitab itu dengan bahasa kulah, jadi bahasa hukum. Air 2 kulah yaitu dengan ukuran berapa, besok ada di bawahnya, keterangannya ada besok. Jadi sementara kita tahu kalau air itu terbagi 2, air sedikit dan air banyak. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah, air banyak yaitu air yang cukup 2 kulah atau lebih. Keterangannya air 2 kulah itu berapa, air 2 kulah yang lebih kira berapa, terus air 2 kulah itu bagaimana dengan hukumnya suci dan tidaknya, itu keterangannya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalilu, al-qalilu, adapun air sedikit. Ya tanajasu, itu jadi najis apa air, biwukuin najasati, karena sebab jatuhnya najis, fihi di dalam air tersebut, wa illam yataghayyar, dan walaupun tidak berubah apa air, wal ma'ul kasiru,
dan adapun air banyak layatan najasu itu tidak najis apa air ila iza tahoyaro kecuali ketika berubah apa tokmuhu apa rasanya air au launuhu atau warnanya air au rihuhu atau baunya air al murad air sedikit ketika kejatuhan najis akan menjadi najis walaupun air tersebut tidak berubah sedangkan air banyak ketika kejatuhan najis tidak menjadi najis kecuali ketika air tersebut berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Selanjutnya yang kemarin ukuran air 2 kula yang kemarin ini keterangan singkatnya aja, nanti tidak bingung kalau keterangan panjangnya. Air 2 kula itu bahasa hukum dalam masalah air. Jadi dikatakan 2 kula itu ketika air tersebut 245 liter atau bak ukuran 63 cm persegi. Ininya terus dalamnya 63 cm persegi. Al-qalilu air sedikit ya tanah jasu biwukil najasati akan menjadi najis apabila kejatuhan najis walaupun tidak berubah. Ya. Air yang ini buat yang kecil lah, yang sedikit ya air sedikit kan. Kalau ini air sedikit, ini air banyak ya air banyak itu air 2 kula atau lebih kan. Air banyak yaitu air 2 kula atau lebih. Air yang seukuran ini 225 liter atau lebih. Kalau ini air sedikit, 1 ember. Apabila kejatuhan telek cecak gitu aja langsung, najis nanti najisnya apa pula kan? Kejatuhan telek cecak, air 1 ember. Kejatuhan telek cecak, walaupun airnya tidak berubah, airnya kan tetap bening. Itu najis hukumnya. Air 1 ember, kejatuhan telek cecak 1, itu walaupun airnya tidak berubah, itu hukumnya najis. Ya, hati-hati. Hukumnya najis. Tuh. Nah, yang 1 walaupun tidak berubah. Wal ma'ul kasiru, adapun air banyak tidak najis. Kalau kejatuhan najis tidak najis, ila tahoyyara ta'muhu. Air banyak ini walaupun kejatuhan najis tidak menjadi najis kecuali kalau rasanya berubah. Air yang anyep terus dicicipi kan kejauhan telek terus dicicipi rasanya berubah enggak? Berubah enggak itu rasanya kan, rasanya, warnanya, dan baunya. Kalau ini enggak berubah, ini enggak najis, tetap enggak najis, kecuali kalau berubah baru najis. Air 1 bak besar kan, itu kalau kejatuhan telek. Tapi kalau ini rasanya, warnanya, baunya ini nggak berubah, itu nggak najis. Itu kalau ali yang 2 kula atau lebih tadi, tuh, yang bak besar biasanya bak besar, kan? Itu kalau cuma kejatuhan telek cecak kan nggak mungkin berubah, kan? Kejatuhan telek cecak 10 lah, kan nggak apa-apa itu air tuh. Yang bak besar ya, yang air 2 kula atau lebih ini. Bak besar, kejatuhan telek cecak 10, kan nggak apa-apa air itu kan, nggak mungkin berubah kan? Nah itu nggak apa-apa, itu nggak najis.
orang dua kula atau lebih. Tapi kalau yang satu ember, walaupun kejatuhan telak cecak satu, itu najis. Tuh. Nah, kita ulangi. Yang satu bak besar atau air sungai lah, kalau air sungai. Nah, nanti dulu air ini dulu, air sungainya nanti. Air yang dalam bak besar, kejatuhan telak cecak 10. Kan enggak apa-apa itu kalau cuma telak cecak 10. Itu enggak najis, enggak merubah ini, enggak merubah rasa, warna dan baunya enggak berubah, itu enggak menjadi najis. Tapi air satu ember, walaupun kalau kejatuhan telak cecak 1, walaupun tidak berubah, walaupun masih tetap bagus, itu najis hukumnya. Nah. Terus kalau air sungai, ya air sungai itu, walaupun kamu nelek di situ kan enggak apa-apa kan, enggak berubah kan? Nah iya, berarti air sungai tetap suci. Walaupun kamu nelek di situ, habis nelek terus mandi kemana kan? Itu nggak apa-apa kan, airnya tetap nggak berubah, nggak merubah air kan? Itu nggak najis. Nah, air sungai itu, kamu habis nelek terus mandi di situ nggak apa-apa, boleh-boleh aja, selagi airnya nggak merubah posisi air, rasanya, warnanya, baunya, karena air sungai kan air banyak. Tuh. Boleh. Keterangan yang lain ada air mustakmal dan sebagainya, nanti di belakang ada keterangan air mustakmal dan sebagainya, di belakang ada keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul husli. Adapun perkara yang mewajibkan mandi, sitatun itu ada 6. Ilajul hasyafati, 1 masuknya hasyafah, fil farji ke dalam farji, wahurujul mani dan keluar mani, wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan, wal mautu dan mati. Al murad, perkara yang mewajibkan mandi yaitu ada 6. 1. Masuknya hasyafah ke dalam farji atau hubungan suami istri. 2. Keluar mani. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Mati. Bab perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul husli, perkara yang mewajibkan mandi, sitatun itu ada 6. Yang mewajibkan mandi ada 6. 1. Ilajul hasyafati fil farji. 1. Masuknya hasyafah ke dalam farji atau hubungan suami istri. Setelah hubungan suami istri, wajib mandi. Kalau nggak mandi dosa, karena tubuhnya dalam posisi kotor, dia harus mandi, wajib mandi. Ya, wajib mandi. Nanti ada keterangan syarat rukunnya mandi, nanti di depan ada. Nomor 2, keluar mani. Kalau nanya keluar mani itu apa, nanti kamu tahu sendiri. Kalau sudah besar nanti tahu sendiri. Kemarin keterangan kan ada juga yang alamatul buluh itu tanda-tandanya balik keluar mani. Keluar mani itu apa nanti kalau sudah besar tahu sendiri. Terus yang ketiga haid. Sekali lagi, hubungan suami istri wajib mandi, selesai habis mandi. Terus keluar mani juga wajib mandi. Kalau nggak mandi dosa. Kalau nggak mandi dosa. Terus haid, kalau sudah selesai dari haid wajib mandi. Nifas, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu wajib mandi. Setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan, nanti ada keterangannya di depan. Berapa harinya nanti ada. Nantinya ada keterangannya. Wajib mandi. Terus melahirkan, habis melahirkan juga wajib mandi.
Terus yang keenam, mati dimandikan, Mas Til, dimandikan. Mati, mau mati wajib mandi tuh mati dulu ngono. Mati, mati berarti wajib mandi, enggak wajib mandi tapi wajib dimandikan. Nah itu aja dulu supaya tahu semuanya ya harus berangkat makanya. Nanti bab nifas ada sendiri, bab haid ada sendiri keterangannya. Enggak kalau sekarang di keterangan semuanya memang bisa. Haid itu apa, nifas itu apa, tapi nanti kan ada keterangannya sendiri. Di depan nanti ada haid ya iyalah, nifas ya nanti di depan nanti ada gitu. Kalau kamu nggak ngajinya cuma sampai di sini putus, nanti nggak tahu. Makanya ngaji itu nggak boleh putus-putus. Ngaji putus-putus. Ngaji baru 1 minggu, keterangannya belum selesai, udah berhenti. Akhirnya salah. Keterangannya di sini menyampaikan sama orang lain salah, mereka keterangannya belum selesai. Haid wajib mandi, haid itu ya haid tuh itu aja nanti.